Kita lihat penguatan IHSG hari ini ya, dan juga kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga The Fed di 18 September nanti. Begitu Anda lihat seperti apa dampaknya untuk sektor-sektor jagoan Indonesia seperti perbankan misalnya? Kalau perbankan saya rasa akan manggung ya setelah kemudian The Fed menurunkan suku bunga atau dengan ekspektasi penurunan suku bunga baik itu Bank Indonesia atau penurunan suku bunga The Fed lanjutan di pertemuan berikutnya setelah September. Karena memang perbankan selain pertama menjadi pintu masuk dari dana asing, kemudian perbankan juga leading di IHSG dan juga perbankan ini saya rasa akhirnya dia bisa lepas dari beban atau tekanan dari suku bunga tinggi sehingga dia akan lebih leluasa dalam hal likuiditas, kemudian penyaluran kredit, kekhawatiran akan non performing loan juga mungkin akan menurun, terutama perbankan-perbankan yang banyak asetnya itu di UMKM atau retail, karena ini yang kekhawatiran mengenai NPL ini juga cukup besar yang cukup menyeret harga saham perbankan di awal tahun 2024. Kemudian baik itu perbankan digital, konvensional maupun digital juga akan kedampak cuannya dari optimisme mengenai penurunan suku bunga. Kemudian selain sektor perbankan, properti juga menjadi akan lebih menarik, konstruksi mungkin juga akan kecipratan untung lah dari optimisme penurunan suku bunga dan sektor-sektor lainnya. Termasuk komoditas juga saya rasa akan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi setelah The Fed menurunkan suku bunga atau bahkan Bank Indonesia juga akan mengikuti. Baik, tadi Anda sempat sebut efeknya juga akan dirasakan oleh sektor konstruksi, begitu, di mana kita tahu sektor ini adalah sektor yang pergerakannya belum terlalu signifikan karena memang laporan keuangannya juga masih diragukan oleh investor. Begitu Anda lihat akan sebesar apa pengaruhnya untuk sektor konstruksi ini, apalagi untuk BUMN karya? Sektor konstruksi memang kalau kita lihat laporan keuangannya banyak yang tidak sehat, terutama karena utang. Namun kita perlu pahami juga sektor konstruksi itu padat modal. Artinya mereka akan bisa beroperasi atau misalnya menggeliat jika ada investor atau investasi masuk ke sektor konstruksi, kemudian bisa menjalankan proyek. Nah, ketika suku bunga itu turun, biaya kredit untuk investasi juga akan semakin murah. Ketika ekonomi Indonesia baik, kemudian kebijakan pemerintah masih pro infrastruktur, pembangunan itu masih akan berjalan di Indonesia. Namun ketika suku bunganya itu memadai untuk investasi alias dianggap lebih murah, ini akan membuat investasi terhadap sektor konstruksi juga akan baik. Setidaknya dari arus kas itu akan lebih membaik sehingga sektor konstruksi ini emiten-emitennya memiliki modal untuk menjalankan proyek. Nah, ini yang sebenarnya cukup baik untuk sektor konstruksi. Walaupun memang kalau kita melihat posisi sekarang, utang masih menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi beberapa emiten sektor konstruksi, namun tidak semuanya. Karena ada sebagian emiten-emiten sektor konstruksi itu yang kinerjanya masih cukup baik. Dari segi kesehatan, utang juga masih cukup baik. DER-nya bahkan mungkin di bawah 100%, artinya masih cukup ada potensi. Saya melihat bahwa ketika suku bunga itu turun, biaya investasi menjadi lebih murah. Jika kemudian nanti kondisi ekonomi Indonesia baik, masih cukup bertahan atau resilience, dan juga dari kebijakan pemerintah ini masih pro terhadap pembangunan, ini akan menjadi kombinasi sentimen yang sangat positif untuk sektor konstruksi. Baik, apakah akan diikuti juga dengan pergerakan sektor properti? Ya, sektor properti saya rasa sudah mulai bergerak ya. Tentu saja harapan mengenai penurunan suku bunga akan menarik demand, namun selain itu juga kalau kita bicara sektor properti mungkin masih sektor properti subsektor residensial yang akan manggung, karena kalau lihat komersil mungkin masih banyak tantangan. Namun residensial kalau melihat demografi para pembelinya, ketika suku bunga itu turun akan menarik pembeli-pembeli yang membeli rumah untuk investasi. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik bagi investor untuk melihat sektor properti. Selain itu juga sektor properti ditambah dengan kurs yang murah. Saat ini kurs rupiah yang kuat itu membuat
membeli bahan baku itu akan menjadi murah karena mereka bahan baku kebanyakan masih impor, sehingga margin akan menjadi lebih lebar, ada pertumbuhan laba yang lebih signifikan dibanding kondisi saat ini, atau misalnya di 2024 di mana kurs rupiah sempat ke 16.500 dan suku bunga masih tinggi. Saya rasa sektor konstruksi dan juga properti ketika suku bunga turun itu akan menjadi sentimen yang sangat baik untuk kedua sektor tersebut. Baik, bagaimana dengan sektor teknologi di mana ketika suku bunga dinaikkan, sektor ini yang bisa dibilang paling terdampak dan sekarang sudah menuju adanya pemangkasan suku bunga. Apakah menurut Anda ini langsung akan menggairahkan sektor teknologi ini? Apalagi kita tahu juga salah satu emiten di dalamnya ini yang cukup big caps ini justru tengah menutup bisnisnya di Vietnam. Apakah ini menjadi pertanda kalau kita tetap harus waspada? Ya, seharusnya itu akan menjadi hal yang positif bagi sektor teknologi. Karena sektor teknologi di Indonesia ini masih padat modal atau memang operasionalnya masih perlu investor ya. Ketika suku bunga itu menjadi lebih murah, membuat juga biaya investasi itu akan menjadi lebih murah bagi investor. Sehingga ketika ada prospek ke depan mengenai sektor emiten-emiten atau perusahaan sektor teknologi ini, saya rasa dana asing juga akan bisa lebih mudah masuk. Ini yang kemudian bisa menggeliatkan sektor teknologi. Namun menjadi catatan bahwa sektor teknologi di Indonesia ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakatnya turun, tentu saja dari sektor teknologi emiten seperti Goto atau Bukalapak atau lainnya ini juga akan terpengaruh. Begitu juga dengan prospeknya. Karena memang berbeda kalau kita bandingkan misalnya dengan Wall Street atau di Nasdaq yang sektor teknologinya terus mencatatkan rekor, mereka lebih ke teknologinya itu fokusnya ke AI. Sedangkan kita masih ada condong ke berpengaruh terhadap pembelian daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat sekarang masih goyang, saya rasa walaupun kemudian suku bunga The Fed akan turun diikuti Bank Indonesia, ini masih akan cukup berat bagi sektor teknologi. Namun ada subsektor yang menurut saya menarik ya di antara sektor teknologi, yaitu adalah keuangan digital. Ini yang masih akan terus berkembang ke depan karena kebutuhan akan pembiayaan, lending maupun funding itu masih akan tinggi di Indonesia. Saya rasa itu yang akan menjadi salah satu pendorong bagi emiten sektor teknologi ke depan. Kalau misalnya kemudian itu digarap optimal atau maksimal, mungkin itu bisa menjadi game changer bagi sektor teknologi yang saat ini masih berkutat pada daya beli masyarakat, belum lagi dengan perang tarif dan lain-lain. Saya rasa di subsektor digital finance itu bisa menjadi salah satu game changing bagi sektor teknologi, dan saya rasa optimisme investor akan bisa meningkat ketika subsektor ini yang kemudian digarap lebih optimal. Baik, dengan adanya rencana pemangkasan suku bunga The Fed yang mungkin akan dilanjutkan dengan pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, Anda melihat seperti apa ini menarik bagi emiten-emiten untuk melakukan penggalangan dana lewat pasar saham? Mungkin akan tetap ramai ya. Dengan kondisi saat ini aja emiten-emiten melihat peluang untuk IPO juga tetap tinggi. Namun catatannya adalah ketika suku bunga itu menjadi murah dan ada peluang untuk ekspansi, saya rasa IPO di bursa akan menjadi lebih berkualitas. Artinya dari segi target dana dan tujuan penggunaan dana akan lebih arahnya adalah ekspansi ketimbang untuk membayar operasional, menutup utang, atau dengan tujuan-tujuan yang itu di luar mengembangkan usaha atau mengembangkan bisnis. Itu yang mungkin bisa menjadi hal yang diperhatikan oleh investor. Namun itu mungkin tidak 2024, mungkin di tahun 2025 kita baru bisa melihat IPO-IPO yang saya bisa katakan lebih berkualitas dibanding IPO-IPO saat ini yang kecenderungannya banyak yang itu untuk menutup biaya operasional atau untuk menutup utang jangka pendeknya. Itu mungkin akan membuat investor akan lebih optimis lagi ke ISG. Mungkin ISG juga akan posisinya akan jauh lebih tinggi dibanding saat ini di 7.700.